ucapannya pun memang khusus, terutama huruf isti'la. Huruf isti'la itu adalah huruf-huruf yang dibaca tebal, karena namanya isti'la itu adalah tebal. Di sana ada 7 huruf ya, yaitu khussada, tingkil, kha, sa, da, gha, ta, qa, dan la. Khussada, tingkil, qa sama la. Huruf-huruf itu ketika dibaca harus ada isti'lanya. Jadi contohnya kalau shad, walaupun dia berharokat kasrah misalkan, kasrah itu tipis, tapi karena hurufnya tebal jadi ikut tebal. Jadi bacanya misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu tidak sekedar siratal ladzi, tapi di sini menggabungkan antara shad itu tebal, kasrah itu tipis. Jadi habis tebal langsung tipis, tapi detik itu juga. Nah, gitu. Jadi bacanya adalah ancang-ancangnya saja dia yang tebal, tetapi ketika diucapkan jadi tipis. Jadi langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu biasanya keplesetnya kalau nggak ke sin, nggak ke menjadi siratal ladzi, ke shin itu plesetnya siratal ladzi, dan keduanya tidak. Walaupun nanti misalkan ada qiraat lain yang membaca pakai sin, siratal ladzi, silakan, tetapi gabungannya nanti siratal ladzina an'amta 'alaihim nanti. Bukan 'alaihim. Nah, kalau pakai shin nggak ada. Nampak nggak ada, kemudian udah diadakan, nggak boleh. Tuh, jadi huruf yang nampaknya kita harus perhatikan ya, itu huruf isti'la itu. Kha juga sama, misalkan akhladah, kita baca akhladah, mungkin makhrajnya tuh benar, tetapi nanti sifatnya akan salah. Kira ya. Dan kan ada 7 tuh, Pak. Kha, sa, da, gha, khussada, ta, qa sama la. Khussada, ting, qil. Khussada, gha, ta, qa, la. Khussada, ting, qil. Nah, itu kan kha, sa, khussada, da. Kha, sa, da, gha, ta, qa, la. Nah, itu kalau di kasrah jadinya khi, si, ti, li, ti, ti sama li. Itu silakan dilatih sendiri. Kemarin sudah itu. Mengingatkan. Kita kan harus saling mengingatkan. Gitu ya. Baik. Mungkin kita sedikit coba mengetahui. Mungkin sedikit. Coba ada yang mau terjemahannya? Yang biar tergambarkan dulu. Ayat 56. Ini baru satu gambaran saja ya, satu gambaran kecil yang terdapat di ayat ini. Sebenarnya banyak yang lebih dahsyat dari ini. Coba silakan dibaca salah satu. Sesungguhnya Yang sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami telah akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Oke, ini satu gambaran kecil. Karena di sana kita mungkin kalau baca ini nggak ngehnya dimasukkan neraka, nanti kulitnya diganti dengan kulit yang baru. Kalau hangus diganti yang baru, mau dibakar terus gitu. Ternyata di sana hanya gambaran kecil. Di sana ada ayat yang lain yang mengatakan sesungguhnya di neraka itu apinya itu awalnya seperti api kita, oranye warnanya ya. Kemudian 5.000 tahun berikutnya atau 1.000 tahun berikutnya dari ayat yang lain itu menjadi warnanya berubah menjadi putih. Kemudian setelah 1.000 tahun kemudian nanti akan berubah menjadi hitam. Nah, hitam inilah nanti yang dikatakan oleh Rasulullah, api neraka itu 70 kali lipat dari panasnya dari api di dunia. Jadi hitam semua, dan bahkan Ibnu Abbas itu pernah mengatakan dari sabda Rasulullah bahwa
semua yang berada di neraka itu warnanya hitam semua. Hitam semua. Orangnya yang masuk ke sana juga hitam, makanya saya akan katakan kosong. Kemudian minumannya pun juga hitam karena di situ adalah seperti lelehan tembaga. Kemudian makanannya pun juga sama. Makanannya itu adalah zakum. Zakum itu ada sahabat yang menafsirkan kata zakum itu adalah seperti kayak durian ya kalau bahasa kita. Kalau bahasa kita itu bukan durian tapi bokem. Bokem tapi ada durinya, dan durinya itu adalah seperti pedang. Itu buahnya, bentuk buahnya. Dan jika dimakan kawal yilfil putun, maka dia akan bergejolak di dalam perutnya dan akan keluar seluruhnya. Nah, ini maksudnya bisa dilihat ini di surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf ayat 44 itu ada percakapan antara orang yang berada di surga dengan yang berada di neraka. Nah, di sana itu ada sebuah percakapan yang menyatakan sesungguhnya orang kafir ketika berada di neraka atau penghuni neraka itu akan disiram dengan air yang sangat panas sehingga dia akan meleleh itu semuanya. Nah, setelah meleleh semuanya habis, maka dia akan dikembalikan lagi. Ada yang dia sudah memakan makanan yaitu zakum dan minumannya yaitu hamiman wa wasaqa. Hamiman itu artinya panas yang puncak dari panasnya api neraka. Kemudian kalau dalam tafsirnya hamiman itu kalau kita terjemahkan mungkin puncak dari panas gitu ya. Tapi ada penafsiran yang lain, hamiman itu adalah seperti lelehan tembaga. Lelehan tembaga. Lelehan tembaga itu kalau di ayat di surat Al-Mursalat itu juga ada itu. Cuman lelehannya hari kiamat kalau itu ya. Hari kiamat itu langit itu nanti akan seperti menjadi lelehan seperti lelehan tembaga. Wal jibal kal ain dan juga seterusnya. As-sama'u kal ain. Wa idas sama'u kal muhl. Idas sama'u kal muhl. Jadi nanti kalau hari kiamat tiba, maka langit itu kan akan terpecah. Idas sama'u musyaqqat. Kemudian juga akan meleleh seperti lelehan tembaga. Selain itu juga wal jibalu kal ain. Kalau di surat Al-Qaryah wa takunul jibalu kal ainil manfush. Sama itu. Makanya kalau baca surat itu biasanya ketukar karena sama. Awalnya sama. Wa takunul jibalu kal ain. Itu kalau di surat Al-Ma'arij. Tapi kalau di surat Al-Qaryah wa takunul jibalu kal ainil manfush. Terkadang kalau nggak baca terasi kepalanya surat Al-Ma'arij tapi ekornya ada jadi nanti surat Al-Ma'arij. Buat selesai lupa selesai. Salah ekor ternyata. Jadi gambaran di sini sedikit dan nautijat juluduhum itu artinya jika dia ditimpa dengan siksaan sehingga rusak semua anggota tubuhnya, maka dia akan dikembalikan lagi dan begitu seterusnya. Bahkan sebuah ayat mengatakan gini, setiap nanti ada penghuni neraka jahanam yang berada di tengah itu, dan jika dia tuh mulai minggir, maka di sana itu sudah ada bogem. Itu kalau ada di surat Al-Hajj itu. Jadi ada bogem yang sudah siap itu. Jadi setiap dia sudah mulai minggir, maka dia kepalanya itu langsung dihantam dengan bogem itu, dan langsung berantakan itu otak dan semua isinya. Nanti akan balik lagi, gitu lagi, begitu seterusnya. Itu salah satu gambaran ini. Itu bagian gambaran kecil dari neraka. Nah, pada di sini sebabnya itu adalah innalladzina kafaru. Kafir bi ayatina, yaitu dengan ayat-ayat kami. Kalau di ayat yang lain, misalkan di surat Al-A'raf ayat 40 itu innalladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Kalau di sini kan dikatakan orang yang kafir. Orang kafir itu berarti ya memang tidak percaya 100% bahwa Al-Qur'an itu kitab suci, kan gitu. Tetapi di sana ada istakbaru anha. Istakbar itu artinya orang yang takabur, artinya sudah tidak perlu lagi dengan Al-Qur'an. Itu tidak harus orang kafir berarti kan? Orang Islam pun bisa jadi masuk ke sana jika dia hanya mengakui bahwa Al-Qur'an kitabnya tetapi tidak ada usaha untuk memahami. Tapi sama dengan sombong kan? Dan bisa juga dia membaca, memahami
Tetapi untuk melakukan itu tidak mau karena masih ada keraguan dalam hatinya. Contoh, kalau di Indonesia itu ketabrak lagi tuh. Atau kalau di dalam Al-Quran kan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma misalkan, orang mencuri itu harus potong tangan. Kalau di Indonesia itu diterapkan ayat itu, nanti akan nabraknya HAM. Berarti untuk melakukan ayat tadi itu seakan-akan masih meragukan kan kebenaran Al-Quran. Nah itu juga bisa jadi akan masuk ke dalam istighfar tadi. Ya semoga kita gak masuk karena itu kan perintah itu. Banyak sebenarnya hal yang seperti itu. Bahkan ada 3 ayat yang nyambung terus, yaitu redaknya sama, cuman ekornya yang berbeda. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Rentetan. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yaitu Al-Qur'an ini, maka dia telah zalim. Pertama. Siapa yang tidak menggunakan hukum yang disesuaikan hukum Al-Quran, maka dia adalah orang-orang yang fasik. Siapa yang tidak menggunakan hukum yang telah ditetapkan, dia adalah orang-orang yang munafik. Lengkap sudah, bahkan di akhirnya adalah kafir. Itu 3 ayat berurutan itu. Itu kalau ada tesisnya ini namanya Al-Hakimiyah. Hakimiyah itu bahas itu. Apa hukumnya kalau kita diragain di negara yang bukan negara Islam? Apakah ayat itu juga nanti akan kepada individu masing-masing? Repot juga seandainya hukum kita nggak menggunakan hukum itu. Kemudian kalau kita kekeh untuk melakukan ini, kemudian kalau ada yang curi langsung potong. Nah itu ternyata tidak seperti itu ya. Itu sedikit gambaran di dalam Al-Quran tentang yang berada di neraka. Jadi tidak ada istilah mati di sana. Jadi setiap dia hancur maka dia akan kembali lagi, dan begitu seterusnya terus kembali lagi. Maka kalau di sana kan walal akhiratu khairul laka min khairu wa abqa. Jadi sudah tidak ada kematian lagi, dan tidak juga, jadi mati juga gak mati, hidup juga gak hidup beneran gitu. Jadi gak ada kematian di sana. Baik, itu sedikit gambaran. Kemudian di ayat yang ke 59, tambah sedikit ya. Ayat 59 sering kita dengar itu, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Saya pengen sedikit aja di sini kita coba memahami lewat kata dulu. Nah, kalau kita lihat redaksinya dulu, sini kan ada kata-kata gini, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, ada kata atiu ya. Kalau kita artikan taatilah Allah. Kemudian ada wa, artinya dan. Atiur rasul. Rasul juga ada kata-kata atiu, berarti artinya dan taatilah rasulmu. Kemudian di situ ada wa lagi. Tetapi langsung wa ulil amri minkum. Dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Kenapa enggak ada kata-kata atiu sebagaimana Allah dan Rasulnya? Ya kan? Kalau Allah dan Rasulnya kan ada kata-kata atiullaha wa atiur rasula. Kenapa kok enggak wa atiul ulil amri? Bukan salah cetak. Bukan salah, tapi memang di situ ada rahasia tertentu. Rahasia salah satunya gini. Kenapa untuk Allah dan Rasulnya ini ada kata perintah khusus, yaitu atiu. Nah, kata perintah itu dalam bahasa Arab, dalam hukum usul fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Jadi setiap perintah di dalam Al-Quran maupun Sunnah, hukum asalnya adalah wajib. Udah ada kata-kata lagi. Jadi kalau ada Al-Quran yang mengatakan perintah, berarti hukumnya wajib dilakukan. Titik. Gak ada kata-kata takyif, gak ada kata-kata kenapa, gak ada kata-kata bagaimana, gak. Pokoknya titik, harus wajib. Gitu. Itu dalam kaidah bahasa Arab. Berarti kalau kita artikan kan atiullah berarti hukumnya wajib mutlak, nggak boleh bertanya kenapa dan bagaimana kalau masalah Allah sudah perintahkan. Yang kedua juga sama. Kalau Rasulullah Muhammad sudah memerintahkan A, maka kita tidak boleh mengatakan kenapa. Dan itu nggak ada dalam sejarah sahabat misalkan ada perintah suruh jihad kemudian nanya, nah kenapa ya? Nggak ada. Yang ada cuman zaman sekarang aja.
banyak suruh zakat itu kenapa ya? Itu kan saya sendiri yang kerja, itu uang saya. Kenapa enak kali dia tinggal dorong dapat uang gitu. Pokoknya ada takyifnya, ada kenapanya itu adalah zaman sekarang. Dulu nggak ada. Maka di sini adalah kata-katanya adalah atiullaha wa atiur rasul itu 100% wajib dan harus dilakukan. Nah, sedangkan ulil amri pemimpin ternyata nggak ada kata-kata atiu, berarti nggak wajib. Tapi di sini tetap ada kata perintah. Karena dia nyambung ikut kepada kata-kata sebelumnya, yaitu Allah dan Rasulnya. Berarti kita harus mentaati dan harus mentaati ulil amri atau mentaati pemimpin jika dia sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Nah, satu titik penting. Jadi seandainya pemimpin itu tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, berarti jangan diikuti. Gampang. Itulah rahasia kenapa ulil amri kok nggak ada ati'u. Jadi tidak semuanya yang dikatakan oleh pemimpin harus kita ikuti 100% enggak. Kita lihat dulu dia itu sesuai dengan Al-Quran Sunnah atau tidak, menyelisihi atau tidak, diperbolehkan atau tidak, kita harus tahu itu. Baru kalau memang tidak menyelisihi, wajib hukumnya untuk mentaati. Tetapi kalau sampai menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, hukumnya tidak boleh. Bahkan jangankan pemimpin, orang tua pun kita tidak boleh mentaati jika orang tua menyuruh kepada yang dilarang oleh agama. Itu orang tua. Kalau kecuali Imam Ghazali ya. Kalau Imam Ghazali itu, kalau kita kedudukan pemimpin dengan orang tua, tinggian mana? Tinggian orang tua kan? Kan anishkurli wali walidayya walil amri. Jadi kalau dalam ayat kan anishkurli, kata Allah, kamu harus bersyukur kepadaku, kata Allah, bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Allah dan orang tua itu seakan-akan sejajar tuh, syukur bareng. Jadi kalau sama pemimpin jauh gitu. Kalau sama orang tua saja tidak wajib taat jika diperintahkan kepada yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, apalagi pemimpin. Nah gitu. Tapi Imam Ghazali beda. Imam Ghazali itu urutannya adalah Allah dulu atau ulama baru orang tua. Bahkan beliau tuh pernah mengatakan, saya seumur hidup saya, kata Imam Ghazali, tidak pernah lupa untuk mendoakan guru-guru saya setiap selesai sholat dan setiap saya berdoa. Setelah itu baru saya doakan orang tuaku. Jadi dia doakan guru-gurunya beliau, padahal gurunya kan ratusan. Guru-gurunya baru dia ke orang tuanya. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata dengan makna yang sama. Imam Syafi'i itu kan muridnya Imam Malik ya. Imam Malik itu berada di Madinah. Imam Syafi'i itu saat kecil beliau itu yatim sehingga miskin ya. Saking miskinnya beliau itu pernah menceritakan, dulu ketika saya umurnya kurang dari 7 tahun, ketika masih di Palestina. Beliau itu asli Palestina tapi pinggiran. Namanya daerah Asqalan. Satu daerah dengan Ibnu Hajar. Maka kalau kita kenal Ibnu Hajar Al-Asqalani itu karena disandarkan kepada daerah kelahirannya. Sama satu daerah dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata, saking miskinnya sama ibu saya itu saya dititipkan ke masjid dan gak diberi bekal apa-apa. Kalau ada yang beri makan ya makan, kalau enggak ya udah. Kemudian saking di sana keadaan prihatin karena juga yatim, maka dibawalah Imam Syafi'i kecil itu ke Mekah karena memang keluarga ibunya itu masih, kalau diuruntut gitu, nenek kakeknya itu masih nyambung dengan Ali bin Abi Thalib. Itu dari pihak ibunya. Karena keluarganya di sana, kemudian dititipkan ke ahli fikih di Mekah, belajar di sana, kemudian di sana diberikan kitab namanya kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab hadis pertama kali di dunia yang ada di dunia ini, yang disusun oleh Imam Malik, berada di Madinah. Dan beliau menghafalkan Al-Muwatta, hadis-hadis itu. Hadis di dalam Al-Muwatta itu enggak banyak banget sih, cuman 1720-an. 1720 kalau ya. Dan itu Imam Syafi'i menghafalkan itu tidak lebih dari 10 hari. 10 hari, bukan 10 tahun. 10 hari. Dan setelah hafal semua, dan hadisnya enggak kayak kita misalkan hadis pola Rasulullah enggak. Dari siapa, harus hafal tuh. Dan satu hadis bisa
banyak jalur ya. Itu hafal beliau. Kemudian beliau tuh pernah bercerita gini, selama 40 tahun lebih saya itu tidak pernah meninggalkan untuk mendoakan Imam Malik sampai saya meninggal nanti. Jadi beliau tuh sangat menghormati gurunya. Imam Ahmad itu Ahmad bin Hambal itu kan muridnya Imam Syafi'i ya. Walaupun sebenarnya juga berbalik sih. Imam Syafi'i itu adalah gurunya Imam Ahmad dalam hal fikih. Jadi Imam Ahmad itu berguru kepada Imam Syafi'i kalau fikih. Tapi Imam Syafi'i juga terkadang nanya kepada Imam Ahmad tentang hadis. Karena Imam Ahmad itu ahlinya adalah ahli hadis dulunya. Kemudian Imam Ahmad juga berkata gini, saya tidak pernah lupa untuk mendoakan Imam Syafi'i dalam 40 tahun ini, kecuali selalu saya doakan untuk khusus kepada Imam Syafi'i. Jadi di sini ulil amri atau pemimpin itu sebenarnya harus kita ikuti jika memang tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita ada yang mengatakan kita bukan wajib taat kepada pemimpin ulil amri, ya wajib lah. Cuman ada tanda kutip di sana, menyelisihi atau enggak. Makanya di sini ada kata-kata fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian itu ada perselisihan di antara kalian tentang apapun itu perselisihannya, maka kembalikanlah farudduhu ilallahi war rasuli, maka kembalikan kepada Allah yaitu Al-Qur'an, war rasuli yaitu Al-Hadis. Pokoknya apapun yang terjadi rujuk dulu ke Al-Qur'an dan Hadis, pasti ada. Kalau kita mengatakan ini enggak ada di Al-Qur'an, ini enggak ada di Hadis, bukan enggak ada, kita yang belum ketemu. Baik ya. Jadi dua hal ini, itu yang pertama tadi tentang gambaran kecil tentang di neraka, kemudian yang kedua tentang taat kepada Allah, Rasul dan juga ulil amri. Baik. Wah, udah 9 tuh. Ada yang tanyakan, silakan. Baik, kalau nggak ada kita. Terus kalau kondisi di Indonesia gini sekarang, kondisi di Indonesia kayak gini, Indonesia kecil atau Indonesia besar nih? Indonesia kecil kan Jakarta. Gimana, Mas? ya kayak gimana gitu, maksudnya menyikapinya. Tapi karena pemerintahnya gitu-gitu. Pemerintahnya gitu-gitu lah. Sebenarnya kita selama pemerintah kita tidak melarang kita untuk melakukan aktivitas dalam Islam dan tidak mengganggu, maka kita pun sebenarnya mentaati dalam hal sosial, bukan masalah ukhrawinya. Nah, kalau masalah nanti misalkan ada sesuatu yang tidak kita setujui atau mungkin yang melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, maka hukumnya wajib untuk kita semua itu mengingatkan kepada bentuk itu. Kan kita kan nggak mungkin ngunyuk-ngunyuk ke istana Pak Jokowi, nggak bisa gitu. Kan nggak bisa juga, karena kita juga demokrasi. Jadi harus ada cara ya, selama tidak benturan dengan syariat, coba tidak menghambat. Masalahnya kita bukan negara Islam kan. Kalau dulu Umar pernah mengatakan itu kalau malam setiap sholat malam nangis mulu. Umar tuh ketika ditanya kenapa menangis itu pas jadi khalifah itu, dan dijawab, saya khawatir jika nanti ada seorang perempuan atau seseorang yang jauh di sana, bahkan di Irak, itu kelaparan sehingga saya tidak mengetahui kalau dia lagi kelaparan dan saya tidak bisa menolongnya. Dan bahkan beliau pernah mengatakan, ini yang masyhur adalah, saya sangat takut jika nanti ada kuda yang terperosok di jalan, keledai yang terperosok di jalan dikarenakan jalan yang rusak dan saya tidak mengetahui akan hal itu. Jadi Umar sangat takut ketika nanti ada misalkan hewan yang lewat terperosok gara-gara jalannya rusak. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sana Umar. Hewan aja digituin ya. Maka kita perlu Umar. Ya insya Allah nggak masalah itu ya. Karena kita juga pemerintahan seperti itu. Misalkan tidak sampai terlalu jauh melenceng. Kita taat sih taat, harus taat.
cuma taatnya kita sebagai laki-laki tanggal. Gitu ya. Tapi juga tidak boleh buat loh ya. Buat itu artinya apa ya? Menyerang apa namanya ya? Kayak gitu apa sih? Berontak. Kita berontak menjadi pemberontak kepada pemerintah itu. Itu dalam Al-Qur'an itu ada 3 hukumannya. Bugat namanya. Bugat itu menyerang negara atau belot atau apa bahasa tadi? Boykot. Makar. Kita mau nggak setuju dengan Allah sehingga kita serang gitu loh. Paham ya Pak Chan ya? Ya. Itu namanya bugat. Saya bahasa Arabnya tahu, tapi bahasa Indonesia nggak tahu. Nah, bugat itu kalau dalam surah ayat Al-Qur'an pertama harus dibunuh orang itu atau disalib atau dibuang dari muka bumi. Ayun fau minal ardh. Jadi pendapatnya ada macam-macam nih. Mau disalib dulu baru dibunuh atau dibunuh dulu baru disalib. Ada ulama nih seperti Imam Syafi'i misalkan, beliau mengatakan disalib dulu hidup-hidup, kemudian dilemparin panah sampai mati. Tapi ulama mengatakan nggak boleh kayak gitu, itu menyiksa. Maka dibunuh dulu baru disalib. Terus fungsinya untuk apa? Untuk memberikan pelajaran kepada yang lain. Jadi di sana yuqattalu yusallabu au yunfau minal ardh. Orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini itu hukumannya 3 itu. Nah, kerusakan itu sebenarnya tidak hanya bukan itu. Kerusakan itu bisa merampok, itu juga merusak kan? Pokoknya membuat kerusakan di muka bumi, hukumnya 3 itu. Tinggal pilih. Jika ada yang merampok, pilih di antara 3 ini. Nggak jadi merampok. Kita cukup dulu, kita akhiri dengan hamdalah. Boleh.